warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Hasan Buhari selaku Kepala SMP Negeri 2 Ambal, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Ambal Bapak Haji Misbahul Munir MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Ambal, serta tidak lupa anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi program yang berdampak positif bagi murid. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 2 Ambal, acara yang ketiga sambutan Ketua Komite SMP Negeri 2 Ambal, acara yang keempat penyampaian materi, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan oleh beliau Bapak Hasan Buhari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku rekan-rekan Bapak Ibu Guru serta yang mengikuti acara hari ini, kami hormati lebih khusus pada guru kita selaku caleg pimpinan angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Tidak lupa anak-anakku siswa kelas 7 yang mengikuti acara seperti ini, sesi hari dan rekan-rekan lain yang membantu acara pagi hari ini. Pertama, syukur alhamdulillah bahwa di pagi hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih waktunya untuk memberikan sambutan kepada di acara ini, yaitu salah satu tugas utama dari calon pimpinan itu yang memang diprofesikan ke suatu program yang dampaknya harus terasa pada diri. Itu memang mungkin sebagai tujuan akhir dari suatu program penggerak itu ada suatu program yang memang betul-betul nanti berdampak pada masalah nanti hasil dan sebagainya itu yang mungkin dijalankan dulu ya. Programnya nggak tahu mungkin nanti diberangkan ya, karena setiap di sini sudah 2 kali ya Purwabina yang pertama dengan koordinasi ya terus moda itu. Jadi selama di sekolah kita ada turun CDP gitu,
Ya kayak gini ada acara-acara terus kumpul ya kalau sering tidak apa-apa, apalagi kalau banyak makanan itu uang muda ya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan saja, sekolah sangat mendukung, tentu saja semampunya kami sekolah dalam mendukung program yang akan disusun oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi khususnya bagi guru kita dan juga bagi rekan-rekan guru sejawat yang lain. Terima kasih. Mohon dilanjutkan. Segala kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Bukhari, SPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Komite SMP Negeri 2 Ambal kepada beliau Bapak Haji Misbahul Munir MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Haji Bapak Hasan Bukhari, yang saya hormati para dewan guru dan juga karyawan sini yang saya sayangi anakku siswa kelas 7 lebih khusus pada calon guru penggerak muda seperti yang saya hormati. Alhamdulillah atas karunia hidayahnya kita diberi kesempatan bertemu di malam ini beberapa karya seminar terkait dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Muda SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuai dengan apa yang diangan-angan oleh calon guru. Selamat dan salam kasih dan kepada Muhammad SAW, selalu bermanfaat dan sahabatnya, dan insyaallah kita berhormati syafaat di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak yang sudah mengikuti kegiatan selama ini, dan ini mungkin kegiatan menjelang final ya, menjelang final. Jadi ini istilah mau naik ke puncak, hampir sampai puncak. Dan kegiatan ini memang kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, apalagi berkait dengan program sekolah. Saya selaku komite sangat senang karena dengan dimunculkannya program-program yang berdampak positif bagi siswa, otomatis secara langsung atau tidak langsung itu akan membantu para guru, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merubah watak siswa atau hasil prestasi siswa. Nah, di sini saya hanya berharap nanti program-program itu tidak hanya yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau yang bisa dinilai hanya secara langsung, tapi ada yang bisa dinikmati oleh siswa dalam kehidupan, terutama program-program yang berkaitan dengan budi pekerti. Itu kalau kita lihat sekarang, saya cukup prihatin dengan melihat di televisi banyaknya siswa-siswa melakukan bullying. Itu bukan salah siapa-siapa, memang ya zamannya sudah seperti itu. Nah, disinilah pada calon guru penggerak upayakan kegiatan-kegiatan sekolah yang nanti akan diprogramkan setidaknya ada yang mengarah ke sana, sehingga anak-anak itu betul-betul punya istilah dalam agama akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Dan itu bisa dinikmati oleh anak itu tidak hanya sesaat. Tapi kalau hanya program yang bisa dinikmati sesaat, misalkan program kegiatan olahraga, pintar poli, ya saat itu bisa. Tapi kedepannya mungkin sudah
kalah lagi dalam kelompok yang lain gitu. Tapi kalau yang budi pekerti saya yakin kalau sudah tertanam di jiwa anak itu akan terus bisa dinikmati oleh anak sampai anak itu dewasa. Nah, harapan yang nanti disampaikan, mohon program itu juga program ada yang mengarah ke sana. Jadi tidak hanya mengarah ke prestasi atau nilai yang sesaat, tapi nilai yang bisa digunakan oleh anak-anak kita sampai bahkan sampai dewasa atau sampai tua tertanam. Ini cukup prihatin kalau kita melihat perkembangan situasi saat ini. Bahkan tidak hanya itu, anak-anak sekarang juga hormat kepada guru juga sudah berkurang. Nah, ini kalau nanti mungkin ada guru lain, ada program-program terhadap orang tua. Ini juga sekarang orang tua perlu diberi wawasan. Sebab orang tua gampang tombol laporan yang akhirnya membuat guru jadi sasaran hukum. Gara-gara menghukum tidak sholat akhirnya mulai 50 juta. Kan orang tua juga perlu. Nah, ini mungkin program itu kalau ada yang guru penggerak ada sasaran program pada siswa itu bisa. Saya kira semua untuk tujuan pendidikan. Dan mudah-mudahan apa yang nanti akan diprogramkan bisa dilaksanakan dan bisa bermanfaat kita di dunia pendidikan, khususnya di SMA 2 Ambal, terkhusus kepada siswa-siswa kita, dan jangan bisa menikmati hasil dari kegiatan yang akan diprogramkan oleh calon guru. Sehingga itu yang perlu saya sampaikan. Selamat, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Misbahul Huda MPD yang telah memberikan sambutannya. Melanjutkan acara yang keempat, yaitu penyampaian materi tentang program yang berdampak positif bagi murid yang akan disampaikan oleh Ibu Mahmuda SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Alfi. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, mengenai program yang berdampak positif bagi murid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak James Alhamdulillah tadi tentang penanaman karakter ya Pak ya. Ya semoga nanti pembahasannya akan sampai ke sana Pak. Ya, untuk sebelum saya masuk ke program yang berdampak positif bagi murid, coba saya mau bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kita Bapak Ibu yang pada masa-masa sekolah dulu itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris atau takut dengan bahasa Inggris atau suka malah? Bahwa saya suka Bapak sedang, oke. Karena yang mau saya rancang program ini adalah sesuai dengan mapel yang saya ampu, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah berikutnya, jadi program itu, jadi yang saya pelajari di PDP, program itu program yang mampu mewujudkan student agency. Student agency itu adalah kepemimpinan di dalam diri murid. Nah, jadi untuk menyusun program itu katanya ya diperhatikan tentang voice, kemudian choice, dan juga ownership ya. Suara-suara anak itu sebenarnya bagaimana? Suka tidak mereka dengan program-program yang kita sodorkan ke mereka? Kemudian choice, apakah kita memberikan mereka pilihan? Oke, kemudian ownership, bagaimana cara-cara kita agar mereka itu merasa memiliki terhadap program tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di sini ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini adalah tokoh pendidikan kita. Di sini saya mengutip bahwa pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mengajar yang tidak bisa kita samakan dengan masa-masa dulu ya. Kemudian
kodrat alam, bagaimana kita mengajar kepada siswa-siswa yang hidupnya di di pegunungan, kemudian di pesisir pantai, itu pasti ada karakter-karakter yang berbeda. Nah, kemudian program itu meliputi kegiatan apa? Apakah termasuk ke dalam pembelajaran, itu namanya intrakurikuler, kemudian kokurikuler itu yang penanaman karakter. Contohnya masa sekarang ini adalah P5 ya, lewat P5 itu. Dan kemudian apakah dia termasuk ke dalam ekstrakurikuler. Nah, jadi pada saat lokal karya kemarin, saya bertemu banyak sekali rancangan program ya. Rata-rata itu mengangkat literasi sekolah, apalagi yang guru SD. Nah, saya pada saat menyusun ya, saya itu kan kami diminta untuk menamakan, memberi nama program yang kita buat. Kalau dulu masa saya masih duduk di situ ya, Bu Rofi ya kan Bu, saya ingat papan pelita. Iya, itu papan pengumuman ya. Itu buatan akronimnya bagus-bagus gitu ya. Papan bimbingan namanya. Oke. Iya, jadi membuat akronimnya itu kreatif, orang mudah mengingat dan juga pokoknya kalau itu didengar itu mudah diingat, mudah seneng lah kalau dengar gitu. Nah, jadi saya ingat kemarin teman-teman bagus-bagus ya, namanya itu program kalau Brofi Pangan Pelita. Yang kemarin saya dengar itu kulit bawang, Bapak Ibu. Kulit bawang itu apa? Coba. Ternyata saya lupa nama kepanjangannya apa. Cuma kulit bawang itu kegiatan literasi di waktu luang, disingkat kulit bawang. Oke, kemudian ada juga yang kemarin itu pas mereka presentasi, waktu itu karena saya yang ingat, jadi saya yang diberikan aplaus. Iya, nama programnya itu adalah La BK Jela. La BK Jela kira-kira program apa? Layanan BK jemput bola. Bagus ya Bapak Ibu ya? Iya. Saya juga bingung jadinya. Saya bahasa Inggris bagaimana Pak Hasan buat akronim? Karena kosakata bahasa Inggris itu kurang huruf vowel ya Bu, kurang huruf hidupnya. Jadi saya kira-kira apa ya yang mau saya namain gitu ya. Kalau misalnya kita mau buat program Have Fun with English, kira-kira singkat apa Bu? Singkat apa? Oke, jadi akhirnya setelah memikirkan kemudian apa sih yang mau saya sasar dari anak-anak. Nah, di sini adalah kalau dikaitkan dengan karakter tadi Pak, karakter yang mau saya tonjolkan itu adalah bagaimana siswa itu supaya mau percaya diri, supaya tidak malu-malu ya Mbak Evi ya. Kalau Evi kalau disuruh maju pasti mundur. Ya kalau Mas Ehab suruh maju, lumayan suaranya ya. Oke, sebenarnya itu tidak untuk mata pelajaran saya saja. Hampir semua maupun mungkin seperti itu. Anak masih sifatnya malu-malu. Apalagi kalau selepas pandemi itu hampir-hampir kita yang harus bekerja keras ya. Ya kan, Alvin? Iya, betul. Coba tolong. Nah, kemudian ini juga menyusun sebuah program itu memperhatikan modal atau aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, kalau modal manusianya kita punya guru, kemudian kepala sekolah, kemudian ada siswanya yang mau dibina ya, kemudian modal fisiknya. Kira-kira kita mau pakai yang mana di sekolah ini? Saya biasanya di ruangan kelas, kemudian ruangan ini juga pernah saya pakai, kemudian yang kegiatan outdoor juga pernah di luar sana. Nah, kemudian saya juga memikirkan ya programnya kira-kira apa ini, mau yang intra, mau yang ekstra, atau mau yang co-curricular. Saya ingat waktu itu pas saya mau menyusun ya Pak Untung ya, jadi saya itu berpikir bagaimana kalau saya itu memanfaatkan yang ada, yang sudah jelas-jelas saya jalankan. Dan itu pertama kali saya kesini itu saya sudah bersama-sama Nurini, kemudian dulu ada Bu Lisa juga ya, ada Mr. Son juga. Nah, waktu itu kira-kira apa ya programnya? Karena saya awal-awal itu tahun 2019, saya ingat sekali ya ini ya, saya sudah ikut English Club dulu. Nah, ini yang kemudian saya buat programnya. Nah, ini persiapan ini.
Oke, berikutnya Bu. Nah, di sini kemudian saya membuat sebuah prakarsa perubahan untuk meningkatkan tujuan dari English Club di situ adalah untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan juga kepercayaan diri siswa. Jadi pengetahuannya ada, kemudian keterampilannya, dan dari sisi karakter itu adalah kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris dengan program ekstrakurikuler English Club namanya H2C. Tapi H2C itu versi Indonesia ya. Kalau mau baca versi bahasa Inggris bagaimana Pak? Ya, namanya adalah H2C ya, singkatan dari Happy Hour Club. Oke, jadi seperti itu. Ya, kemudian program ini bertujuan untuk tadi melatih pengetahuan, melatih keterampilan, dan rasa percaya diri siswa dalam bidang bahasa Inggris. Latar belakangnya apa? Ya karena memang kita akui bahasa Inggris merupakan masih menjadi salah satu mata pelajaran yang rumit, temannya pelajaran matematika. Iya kan Bu Alifah? Pokoknya kalau tidak matematika bahasa Inggris gitu ya. Satunya lagi pelengkap penderitanya itu pelajaran IPA, ya benar ya. Oke, sekarang berikutnya. Nah, sekarang gambaran umum institusi itu ngapain aja di situ ya. Nah, kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada siang hari. Saya pertemuannya setengah 2. Itu biasanya setelah pulang dari sekolah. Biasanya pertemuannya hari Selasa, ya, benar kan? Oke, kadang saya pindah ke Kamis kalau tidak bisa. Kemudian di sini terdapat pembina atau pelatih atau pengampur ekstra yang siap mendampingi siswa dalam kegiatan tersebut. Kemudian siswa diberikan pemahaman konsep dasar pembelajaran bahasa Inggris menggunakan cara yang bervariasi. Misal di sini ada berupa aktivitas outdoor. Saya tidak sempat membuat foto-fotonya ya, dokumentasinya. Kemudian belajar lewat lagu. Mungkin ada yang kemarin lewat di sini, ngapain itu orang-orang pada nyanyi gitu ya. Itu sebenarnya sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian belajar tentang bahasa juga lewat lagu. Bukur pernah nggak Bu belajar tentang bahasa lewat lagu? Nggak pernah. Itu ada lagu yang misalnya begini, lagunya itu kita belajar mengenai past tense. Lagu kosakatanya bagaimana yang muncul itu supaya kosakata yang dalam waktu yang lampau. Misalnya lagunya Coldplay itu kan ada ya. Kemudian ada lagu judulnya Yesterday. Itu belajar bahasa Inggris lewat lagu. Kemudian ada juga yang belajar mengenai aktivitas sehari-hari atau present tense. Itu lagunya lagu siapa Bu yang belajar present tense Bu? Lagunya kalau tidak salah itu lagunya Rapunzel ya. Oke. Kemudian ini yang Wall Magazine ini yang saya belum jalan. Yang mau saya laksanakan itu yang Wall Magazine. Kemudian program ini juga sebagai bagian dari pembinaan jika nanti ada lomba story reading, kemudian storytelling, ataupun news reading yang biasa dilombakan ya. Kemudian selain untuk menyiapkan bibit untuk mengikuti lomba, program ini juga sebagai ajang untuk berlatih agar siap tampil nanti jadi MC ya. Kemudian bisa juga pentas drama, kemudian menyanyi di acara yang digelar sekolah, acara-acara yang masih sifatnya di dalam sini ya. Oke, apakah berikutnya slide-nya? Nah ini Pak yang bisa saya komponen profil pelajar Pancasila yang bisa saya ini merupakan bagian dari penanaman karakter. Kalau di bagian mandiri di sini adalah berani untuk bertanggung jawab dan percaya diri. Kemudian berkebinekaan global. Di sini mendorong anak untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa dan keberagaman budaya. Dan juga kreatif. Tentu saja harapannya anak bisa menjadi kreatif. Berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, seperti itu. Oh iya, nah ini dia sisi diskusinya. Di sini perumusan strategi pelaksanaan program itu melewati yang namanya
lima tahap ya. Ada namanya itu Bagja. Bagja ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Sunda. Artinya apa, Bu? Bahagia. Oke, tapi saya di sini diminta untuk membuat bagian nomor 1 dan 2. Di bagian buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, di sini kebetulan Bapak Kepala Sekolah ada backgroundnya bahasa Inggris ya, kemudian ada Bu Rini juga selaku guru bahasa Inggris dan juga wali siswa, kemudian Ibu Pur dan Bu Iji sebagai wali murid. Oke, habis ini kita akan berdiskusi. Ya, slide yang berikutnya. Nah, di sini analisis tahapan B. Mengapa perlu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri siswa? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Supaya apa kita? Mengapa kita perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga kepercayaan diri siswa? Agar supaya mandiri, oke. Supaya percaya diri, supaya pintar bahasa Inggris, ya, oke. Nah, sekarang ini aktivitas seperti apa yang membuat pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri siswa meningkat dalam menggunakan bahasa Inggris? Ya Bapak Ibu, kita paham ya bahasa Inggris itu beda tulisan, beda cara membaca. Kemudian apa lagi Bu? Kalau saya di kelas itu jujur ya Bu, zamannya iya itu masih kelas 7 dulu itu pada kalau baru masuk kelas itu, Bu nggak ngerti lah Bu, yang orang Jawa masih diajari kamu gitu sih Bu. Pasti ngomongnya seperti itu. Kemudian saya ingat ya, misal ada kosakata tuh yang O-nya 2 misalnya kayak L-O-O-K, bacanya look, ya betul. Kalau T-O-O-K, bacanya tuh. Tapi kalau D-O-O-R, bacanya door. Jadi beda ya. Itu bilangnya itu bahasa Inggris itu tidak konsisten. Jadi pengen bikin konsistensi. Look benar, took benar. Kemudian ini ada lagi yang tulisannya C-O-O-K. Baru aja ditulis siswa di belakang sudah ramai cuk, itu bacanya cuk gitu ya. Padahal enggak Mas, ini bacanya ku. Ya beda lah Bu, itu kan jelas-jelas tulisannya C gitu ya, mesti dibaca ku gitu ya. Oke, kemudian yaitu yang door itu. Kok bacanya bukan dur gitu ya? Kan kalau O-O-2 bacanya U. Nah, itu ketidakkonsistenan dari bahasa Inggris. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bisa, Bapak Ibu? Bagaimana rasanya kalau misalnya bisa? Pertanyaan Bu Rofi ya Bu. Berapa lama Bu di kampung Inggris? Ya, kalau liburan ke sana, kalau liburan main ke sana. Jadi pulang-pulang berbahasa Inggris ya Bu. Wah, keren banget. Padahal anak SD itu ya. Oke. Nah, kira-kira aktivitas apa nih yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri? Gimana Bu? Bu Rini? Ya. Oh, ya. Iya betul ya. Dengan game gitu ya Bu ya. Oke. Kalau saya itu nyarinya itu di konten kreator. Tuh, siapa yang Instagram itu yang ya orang mana ya, tapi dandanannya itu British sekali. Zelina, itu bagus juga itu. Oke, kemudian lewat game tadi betul sekali. Saya setiap kali mau masuk itu mesti memikirkan kita gamenya apa, mesti harus seperti itu ya. Kemudian bagaimana peranan English Club H2C dapat membantu siswa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan dirinya dalam berkomunikasi memakai bahasa Inggris. Bagaimana peranannya? Harapannya di dalam wadah itu tadi ya, satu-satunya tempat untuk berbahasa Inggris, satu-satunya kita, kalau yang lain-lain kan jelas ya, kalau drum band belajarnya drum band.
namanya buta suara. Kalau pramuka jelas ya Bu, ngapain aja Bu, miket-miket ya Bu ya. Oke, terus ngapain lagi Bu? Ya semapur dan sebagainya. Nah kalau di bahasa Inggris ini harapannya disitulah belajar siswa kita ya. Oke, next slide. Nah bagian terakhir ini, slide terakhir karena saya hafal karena baru tadi malam saya buat. Ya ini adalah analisis tahapan A atau ambil pelajaran. Ada 3 pertanyaan. Apa hal positif yang saya terapkan di kegiatan English Club itu dan dapat membuat siswa bahagia saat mengikutinya? Apa? Eno? Yang sudah, apa hal-hal positif yang sudah kita lakukan di dalam English Club tersebut? Yes, kita mau bicara? Oke, banyak hal yang sudah kita lakukan ya. Belajar sambil bermain yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian siapa di sekolah ini yang dapat saya ajak berkolaborasi? Tentunya adalah guru bahasa Inggris, sama-sama yang mengaku bahasa Inggris. Bagaimana kondisi yang dapat membuat siswa bertambah pengetahuan, keterampilan, dan percaya diri? Kalau misalnya anak itu ya, saya ingat kalau misalnya sambil jalan, cobalah kamu kalau misalnya hari masih pagi, coba mengucapkan good morning gitu ya, jangan selamat pagi terus, digantilah dengan bahasa Inggris. Ya kalau misalnya dia menyapa bahasa Inggris, terus saya balaskan ya, lalu saya tanya kabar pakai bahasa Inggris, anaknya itu lari Bapak Ibu. Iya, apa Bu itu saya nggak tahu lagi. Iya, itu bagaimana ya kondisinya? Bagus terus, begini terus. Itu sudah bagus. Coba ya, bandingkan dengan yang lainnya. Ya. Yes, betul. Bagus sekali pronunciation-nya di dalam ruangan. Di kelas biasanya. Oke, yang slide terakhir. Oke. Habis itu. Nah, untuk sementara sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin Bapak Ibu sekalian atau siswa-siswa sekalian, ini adalah program yang saya rancang. Saya meminta bantuannya agar menjaga konsistensi untuk bahasa Inggris ini. Semester ini saya luar biasa Bapak Ibu ya, karena mungkin memang tuntutannya dari program yang saya ikuti. Semoga kalau misalnya programnya sudah selesai, saya tidak selesai dengan program ini, tapi makin bertambah bagus, bertambah maju. Bu Rini juga sambil diingatkan kenapa itu tidak jalan misalnya. Oke, untuk yang selanjutnya saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Setelah ini kita berdiskusi dulu ya. Ya, terima kasih kepada Rumah Muda yang telah menyampaikan materi tentang program yang berdampak positif pada murid. Tadi Rumah Muda sudah menyampaikan programnya yaitu H2C, Happy Hour Club. Ya. Selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau menanggapi ataupun bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Rumah Muda, kami persilahkan. Ya, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya mau tanya juga bingung, bahasa Inggris saya kurang mengerti. Cuma saya menanggapinya bagus sekali programnya. Semangat pokoknya, misalnya dari saya diperlukan bantuan, insya Allah siap membantu, siap mendukung. Apalagi ini kedepannya terkait dengan salah satu keterampilan generasi Z ya, itu kan multi, apa itu bahasa Inggrisnya bahasa apa? Iya, multi language. Itu seingat saya salah satu keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh generasi Z itu multi language. Dengan adanya H2C ini, semoga nanti
kita. Ya, kalau saya sudah generasi apa ya? X kayaknya. Saya generasi X, lahirnya sekitar 80-an. Ya. Nah, dengan adanya H2C ini, semoga anak-anak kita ketika lulus dari SMP Negeri 2 Ambal sudah memiliki multi language, minimal ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Mungkin sama Bu Nurjana nanti ditambahi bahasa Arab. Ya, semoga nanti keluar dari SMP Negeri 2 Ambal sudah memiliki keterampilan multi language itu. Ya, jadi saya cuma itu ya, mensupport dan siap membantu. Terima kasih. Ini adalah wali murid. Hai, wali murid. Terima kasih waktunya sebagai wali murid, dan karena sore hari saya menjemput anak saya, dan sepanjang perjalanan selalu anak saya menceritakan apa yang sedang dilakukan, yang sudah baru saja dilakukan di English. Bu, tahu nggak tadi dengan semangatnya, jalannya hampir itu, tapi karena kurang sekitar jadi besok lagi hati-hati, iya besok lagi seperti itu. Jadi selalu menceritakan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan semangatnya, dan dengan untuk kedepannya, minggu depannya pasti dia karena menikmati sekali kegiatan itu, minggu depannya dia semangat untuk berangkat lagi. Bu, nanti saya nggak pulang awal, jadi pagi-pagi dari rumah sudah siap nanti kalau ada kegiatan ekstra. Ya, sebagai wali murid mengucapkan terima kasih pada Rumah Muda yang sudah membuat anak saya kerasan di sekolah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja. Menutup ini apa masih ada? Dia menutup 5 menit. Ini terkait dengan program itu murni dari Ibu Maute, bukan karena saya mengangkat juga di program ini Bu, karena kepala sekolah bahasa Inggris, bukan. Jadi ini saya malah baru tahu sekali. Jadi ini lebih hormat, sangat bagus. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa Inggris itu memang kan karena saya di bidangnya itu ya, keterampilan itu kan harus total itu harusnya everyday, setiap hari. Jadi memang kalau ingin anak kita pinter itu memang harus total, dan arti rutin itu. Misalnya membuat status WA itu, kalau bisa bahasa Inggris mau mudah anak-anak di Moda. Halo, saya malah kami malah bingung. Jadi selain itu, untuk kehidupan sehari-hari pun mereka misalnya membuat status WA, membuat status di media sosial. Itu kalau keterampilan menulisnya meningkat, ya dengan bahasa Inggris, walaupun hanya sekedar gambar status WA, tapi di bawah bisa ditulis komen ya. Itu dengan bahasa Inggris. Jadi kalau anak-anak yang ikut ini total memang kalau ingin pinter semuanya setiap hari gitu. Kalau misalnya ngomong masih malu, menulis kayak gitu. Jadi memang keterampilan itu tidak bisa dipelajari tok. Keterampilan itu harus cara kami diamalkan ya. Diamalkan gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu memang tidak bisa dipelajari tok. Bahkan seandainya anak kita dari 5 tahun terus peminggat bahasa Inggris luar negeri, kok Bali 5 tahun ini sudah pintar secara otomatis misalnya gitu ya. Jadi karena lingkungannya mendukung gitu. Jadi cuma saya ini di Indonesia itu bahasa asing, jadi asing terus tekan tua. Bukan bahasa kedua seperti di Malaysia atau di Brunei atau di lingkungan itu, karena bahasa kedua jadi mereka setiap hari
ngomongnya itu dicampur gado-gado Melayu plus Inggris. Jadi mereka sudah membudaya aja itu. Keterampilan itu kalau nggak membudaya setiap hari memang sulit. Itu sebenarnya dari dulu penelitian itu Pak. Jadi kesulitannya karena bahasa asing dan tidak diamalkan setiap hari. Kemudian kalau ini nanti program berjalan, rumah muda, kalau ada waktu banyak, dulu saya malah punya rencana begini sebelum kita kenal orang-orang ya, banyak di kepala saya. Jadi kita punya program ini, terus anak SD yang potensial untuk datang sini diikutkan. Misalnya SD Pagedangan kan sedikit ya, mereka diundang untuk ikut misalnya belajar ini gitu. Ditawarkan guru sana, Bu diambil 2 ada program bahasa Inggris, kalau mau ikut putra putri itu sambil kita itu dan itu gratis Bu. Tapi tentu saja sasaran utamanya harus anak kita dulu. Tapi kalau nanti sudah jalan itu bisa menyasar keluar, karena sekolah kita kan sudah mulai luntur, berkurang kelasnya gitu. Nah, jadi pikiran saya waktu setelah PPDB itu, seandainya ada satu program apa saja yang bisa melibatkan anak siswa SD di sore hari atau di apa, mereka ini lama-lama karena sering kesini jadi tertarik gitu misalnya. Tapi kalau SD yang sudah jelas kesini ya, kayak sini sebelah sana ya ikut kumpul. Tapi SD yang agak deket tapi kok jarang yang di sini, nggak itu bisa sama seperti itu. Dan misalnya kelas 6, kayaknya sekarang former juga di SD ada ya bahasa Inggris. Nah itu kita membantu di situ. Biasanya di sini kan nggak ada yang ahli bahasa Inggris itu. Dan kita membantu di situ untuk kerjasama. Itu waktu itu di kepala saya waktu awal-awal di sini. Tapi ternyata orientasi kita agak berbeda. Kita nyari nyaman dulu dan aman gitu Pak Menteri. Lebih bijak banget. Jadi pikirannya malah jadi kapan program tapi ini keganggu terus ya percuma ini, malah lebih mumet. Jadi agak terbengkalai lagi pikiran saya begitu. Begitu aja Bu, terima kasih, bagus banget. Mau dilanjutkan, semoga bisa berkembang untuk siswa kita. Dan ke depan kalau misalnya mau jangka panjang, itu usulan saya menyasar ke SD-SD yang berpotensi atau orang tua SD mana yang berpotensi untuk masuk ke sini, masuk sebagai siswa. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan tanggapan, masukan pada hari ini. Yang dari Bu Rofi tadi ya Bu ya, yang keterampilan dari generasi Z ya Bu. Ya semoga saya bisa konsisten untuk program ini. Dari Bu Rini juga ya saya sih gitu ya Mbak Ukti itu ya Bu ya, ya semangat sekali. Ya terus dari Pak Hasan juga yang sebenarnya kalau saya tidak terpikir sampai ke SD itu Pak, tapi kalau disampaikan ke depannya seperti itu saya jadi malah tambah banyak mimpinya. Jadi ya pada saat saya di Loka kemarin juga itu yang keliling di area dia kan pakai gallery walk kemarin itu, jadi di seputar saya itu banyak sekali yang nempelin sticky note itu, yang ada yang ngasih saran, ada yang bilang pantau bagus, good segala macam. Nah ada satu yang kemarin itu menurut saya ini juga jadi tambahan mimpi saya juga gitu loh. Orangnya tuh bilang kayak gini, Bu, dibawalah Bu sekali-sekali ke tempat yang ada turisnya seperti itu, atau nanti ada orang asing yang ikut mengajar. Terus saya kan jadinya bingung ya Bu ya, sebenarnya itu saya kepengen, cuman siapa gitu. Saya belum pernah ketemu bule di Ambal. Kalau bule yang istrinya Pak Le itu ada seperti itu. Ya akhirnya jadi
Ya terima kasih Ibu, masukannya saya malah jadi kepikiran ini. Saya jadi mulai sudah mulai. Iya, karena kalau diisi sama native speaker itu gimana ya rasanya ya Bu Rini ya. Saya pernah beberapa kali kuliah itu yang mengisi beneran native speaker, ada yang dari Amerika Serikat, yang dari mana-mana lah itu pernah, dan beda rasanya mendengar mereka yang berbicara dengan orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris. Nah kemudian tadi yang disampaikan juga yang Indonesia ini masih bahasa asing memang statusnya, karena kita masih bersaing dengan bahasa daerah. Beda kalau di Malaysia, yaitu namanya mereka posisinya itu sudah menjadi second language. Bahkan yang orang sana itu mau orang India, mau Cina, mau apa, mereka itu semuanya logatnya, aksennya itu aksen Melayu, tapi bahasanya bahasa Inggris. Jadi kemarin ketemu itu beberapa kali yang saya kok ditanya mereka kok tidak mengerti ya. Habis itu di bahasa Melayu kan, baru yang maksud ini ya ampun. Ternyata itu orang India, orang Bangladesh yang ada di sana seperti itu di Malaysia. Oke, saya kira terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Semoga sebenarnya menyusun program bagus sekali Bapak Ibu ya. Yang susah itu adalah menjaga konsistensinya. Semoga saya bisa fokus. Dari awal saya di sini tahun 2019, saya datang dari Tepah Berantah, kemudian datang ke sini ada English Club, saya bergabung. Itu biasanya nyari-nyari ini posisi gimana ya supaya nggak ngisi hari ini ya. Kalau sekarang alhamdulillah lebih fokus, apa mungkin karena pendidikan bergerak ya. Semoga berakhir pendidikan ini saya menjadi lebih baik lagi, menemani Pangan Pelita Bu Rafi. Nanti the next CGP ini ada Pak Tutur, Bu Alfi, nanti pramukanya itu mau dinamai apa gitu ya, biar tambah semarak SMPN 2 Amgal ini. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Rumah Muda. Terima kasih kepada Rumah Muda atas penyampaian materinya tadi. Semoga kita semua juga tidak hanya Rumah Muda di Bapak Ibu, semoga kita semua juga bisa membuat program yang bisa berdampak kepada murid, baik itu program dalam intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam menyampaikan acara tadi banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.